Pada pembahasan sebelumnya, kalau disimpulkan bahwa Al-Mahdi itu, kata Nabi, yab'atsullahu fihi rajulan minni aw min ahli baiti yuwati ismuhu ismi. Al-Mahdi itu orang yang diberi hidayah di akhir zaman, itu orang yang merupakan keturunan dariku, pasti keturunan Rasulullah SAW. Maka yang meyakini para habaib atau zuriat Nabi sudah nggak ada, itu dapat dipastikan dia tentara Dajjal itu, Pak. Ya, serem nggak tuh? Orang yang nggak percaya ada zuriat Nabi sekarang, itu nanti kalau dia nggak tobat dan nggak menambah keilmuannya, bisa-bisa nanti dia menjadi juyushud Dajjal, tentara Dajjal. Dan nanti memang akan ada pembunuhan besar-besaran mereka itu terhadap zuriat Rasulullah SAW. Ya, itu agenda mereka itu. Ya, ya untungnya saya bukan zuriat Nabi Muhammad, Pak. Secara nasab nggak ketahuan ya. Kita paling ke atas cuma 4 atau 5 apa ya. Tapi di genetik kita kelihatan kalau kita ini keturunan mana. Nggak ada tampang-tampang Arabnya kan, Pak? Nggak ada. Apa kata Nabi? Al-Mahdi minni min itrati min auladi Fatimah. Al-Mahdi itu keturunanku, terahku dari keturunan Fatimah. Ngeleslah kawan. Kalau keturunan kan mesti harus lewat jalur laki-laki. Loh, ini Nabi yang ngomong kok. Keturunanku lewat jalur Fatimah. Nggak usah jauh-jauh. Di Yahudi matrilineal nggak? Di Minangkabau matrilineal nggak? Ada satu suku di India dan di China, itu biasa. Itu masalah patriarki atau matrilineal aja, nggak ada masalah itu. Kita juga sudah membahas bahwa jangan terjebak kepada ciri-ciri fisik. Kan hadisnya Al-Mahdi minni ajlal abah ajbah ajlal jabha. Kalau terjemahin apa ya? Jidatnya lebar. Ini banyak yang stres, jidatnya lebar, nggak ngerasa dirinya Mahdi ya. Aknal anf, hidungnya mancung, bengkok dikit gitu. Yamla'ul arda qista wa adla, akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana dipenuhi tadinya dengan jawrah, kezaliman. Kalau cuma sama nama KTP Muhammad bin Abdullah, dari dulu habaib sudah banyak yang namanya Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah, sudah banyak. Jadi bukan itu ya, tapi kita sudah jelaskan ism artinya ada dua, masih ingat? Ism dengan makna tanda al-alam, dan yang kedua ism dengan makna ketinggian ilmu atau derajat ya. Maka tanda-tandanya Al-Mahdi persis sama seperti tanda-tanda Rasulullah SAW ya. Sekarang kita masuk ke hadis tentang kematian khalifah ya. Ini riwayat Imam Abu Daud. Kalau ada orang bertanya, ini hadis kualitasnya apa ya? Hadis mengenai kematian khalifah sebelum kemunculan Al-Mahdi. Saya harus kasih dulu yang sebenarnya hadis ini bermasalah. Nih, pertama dulu ya. Hadis ini bermasalah. Kenapa? Di dalam riwayatnya, jadi Imam Abu Daud meriwayatkan dari Imam Ibnul Musanna yang wafat 252 Hijriah, 4 tahun sebelum Imam Al-Bukhari. Kemudian beliau meriwayatkan daripada Imam Muaz ibn Hisham ya, yang wafatnya 4 tahun sebelum Imam Syafi'i, yaitu tahun 200 Hijriah. Beliau dari Hisham, dari Qatadah, an Saleh ibn Abil Khalil. Sampai di situ masih sahih riwayatnya.
Salih ibn Abil Khalil mengatakan an sahibin lahu an ummi Salamah. Ini kita udah cek di kitabnya dan beberapa kitab ya. Dan ini versi riwayat Abu Daud. Dan memang cuma Abu Daud yang meriwayatkannya. Dari Salih Abil Khalil an sahibin lahu, dari sahabatnya. Disebutkan gak namanya? Karena namanya nggak disebutkan, orangnya nggak jelas, maka disebut riwayat ini mubham. Apa arti mubham? Baru dengar? Mubham, hadis yang periwayatnya tidak dikenal dan tidak disebutkan namanya. Ada yang cuma majhul, tidak dikenal, namanya ada, tapi orangnya nggak jelas. Ada yang mubham, namanya nggak ada. Jadi disebutkan sahabat, sahib. An sahibin lahu an ummi Salamah, daripada ummi Salamah. Jadi hadis ini kualitas siapa? Kalau secara ilmu hadis, hadis yang mubham mirip dengan majhul, dhaif dia jadinya. Ini secara harfiah. Namun masalahnya Imam Abu Daud tidak pernah mengomentarinya. Berarti ada hadis yang semakna dengan ini. Gitu. Jadi dia tidak sampai derajat dhaif jiddan. Dia dhaif aja ya. Nah, ini coba kita lihat lafaznya. Ini sama dengan yang di buku ya. Yakunu ikhtilafu inda mautil khalifah. Kata Ummi Salamah, Nabi SAW bersabda, akan terjadi ikhtilaf, perselisihan, inda mautil khalifah, ketika terjadi kematian seorang pemimpin. Khalifah di sini bukan khalifah kekhalifahan, bukan, tapi bisa diartikan apa? Pemimpin. Fayakhruju rajulun min ahli al-Madinah hariban ila Makkah. Lalu ada seseorang dari penduduk Madinah, inilah calon Mahdinya nih, keluar dari kota Madinah, hariban ila Makkah, dia berlari ke Makkah. Tapi ahlul Madinah di sini tidak juga bisa diartikan dia orang Madinah, bukan. Bisa jadi dia pernah bersembunyi di Madinah. Fayatihi nasun min ahli Makkah fayukhrijunahu wa huwa karihun. Lalu sampai di Mekah, orang-orang di Mekah kemudian datang kepadanya ingin menampilkan dia, wa huwa karih, tapi dia nggak suka. Berarti dia nggak terobsesi mau menjadi khalifah, pemimpin. Fayubayi'unahu bainar rukni wal maqam. Lalu mereka akan membaiatnya antara rukun al-Yamani dan maqam Ibrahim. Lumayan luas ya. Wa yub'atsu ilaihi ba'tsun minasyam. Lalu ada utusan dari Syam, fayukhsafu bihim bil baida baina Makkah wal Madinah. Lalu ketika ada orang yang mencoba untuk menyerang, dilenyapkan ketika sampai di suatu negeri antara namanya Baida, antara Makkah dan Madinah. فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ آتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ. Ketika itu terjadi, orang-orang melihat kejadian itu, maka datanglah Abdalus Syam. Apa arti Abdal? Secara harfiah artinya pengganti-pengganti. Tapi Abdal ini pangkat kewalian. Jadi wali itu ada yang disebut Abdal, ada yang disebut Aqtab. Abdal, Aqtab. Aqtab itu kutub. Ya, jadi maka di sini lagi cerita tentang pangkat kewalian.